Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Hamdan Arif Hanif dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri. Kemudian saya ingin jelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ajar. Saya akan mengajar mata kuliah yaitu Hukum Islam, itu sebagai tugas yaitu PDD UKPTT, yaitu pernyataan dari dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dan di sini saya menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ajar. Pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah hukum Islam, yang mana mata kuliah ini membekali mahasiswa sebagai calon peneliti dan juga calon praktisi yang supaya memahami hukum Islam di Indonesia. Karena di dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari terkait dengan hukum Islam, kemudian role lingkup, sumber, tujuan, dan juga hal-hal turunan dari hukum Islam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian bentuk perkuliahan yang ada di dalam mata kuliah ini yang saya ampu yaitu 70% dilakukan secara luring atau di kelas, kemudian 30% dilakukan secara daring, itu melalui aplikasi Zoom Meeting, kemudian juga melalui aplikasi Sepada yang sudah disediakan oleh kampus atau perguruan tinggi. Nah, materi-materi apa yang diajarkan di mata kuliah hukum Islam ini? Di mata kuliah hukum Islam ini terdapat materi-materi yang diajarkan. Pertama yaitu terkait dengan dinul Islam, apa itu dinul Islam, apa itu agama Islam, kemudian apa itu hukum Islam, apa itu ruang lingkup hukum Islam, apa itu sumber-sumber hukum Islam, kemudian tujuan mempelajari hukum Islam, dan juga bidang-bidang di dalam hukum Islam. Lalu kemudian ada ahkamul khamsah, kemudian dipelajari di dalamnya juga terkait dengan turunan dari hukum Islam itu sendiri, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan Islam, perwakapan, dan juga ditutup dengan materi itu hukum zakat, seperti itu. Nah, di sini materi yang kita pelajari dari mata kuliah ini pasti memiliki capaian ya. Jadi capaian mata kuliah hukum Islam ini apa saja perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yaitu diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan hukum Islam dalam sumber hukum nasional. Kemudian mahasiswa juga mampu menerapkan hukum Islam dalam pembinaan hukum Islam secara mandiri. Itu CPNK dari mata kuliah ini. Secara global, mahasiswa tadi mampu memahami dan menjelaskan hukum Islam dalam sumber hukum nasional. Kemudian perlu kita ketahui di dalam mata kuliah ini terdapat penilaian sistem penilaian pada mata kuliah ini. Yang pertama, kita juga menilai itu dari aspek aktivitas partisipasi, artinya keaktifan di kelas itu 50%, kemudian tugas itu 5%, kemudian kuis 5%, ujian tengah semester itu 20%, dan juga ujian akhir semester 20%. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Mahasiswa kelas 2N. Hari ini kita akan bacakan materi sebelumnya, yaitu di subjek mata kuliah hukum Islam, yang mana mata kuliah ini pastinya yaitu mengharapkan teman-teman bisa memahami dengan betul bagaimana hukum Islam di Indonesia. Jadi kalau kita bicara hukum Islam itu luas, mungkin yang non-muslim juga supaya tahu hukum Islam yang diajarkan di kelas itu lebih dominan hukum Islam yang ada di Indonesia. Karena hukum Islam secara syar'i itu luas. Apalagi kalau misalnya kita bicara Arab Saudi, kemudian bicara negara-negara lain itu luas kan. Tapi hukum Islam yang kita sampaikan di kelas ini sebatas hukum Islam yang ada di Indonesia, dan khususnya hukum Islam yang diakomodir atau yang ada pada seperti hukum Islam di Indonesia. Seperti ada perkawinan, kemudian kewarisan, dan juga ada namanya zakat yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelumnya kita akan membahas pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sedikit menyinggung terkait dengan waris ya, itu asing kalau salah ya, waris. Sedikit pertemuan sebelumnya terkait dengan waris. Kemudian, apakah waris ini harus di Indonesia sudah diterapkan dengan sempurna atau bagaimana? Belum ya? Ya, perlu apa ini kan? Ini bersinggungan dan ada juga ya. Ada yang bisa menjawab? Mengapa waris ini tidak diberlakukan di Indonesia menjadi suatu kewajiban? Kenapa? Ya, karena hukum perdata Indonesia berlaku berdampingan dengan hukum adat dan agama. Jadi hukum perdata kita itu tidak memperlakukan seperti law pidana seperti itu, sehingga ada opsi-opsi lain. Jadi kenapa waris tidak wajib, kemudian perkawinan itu masih semacam biasa dan sebagainya ya? Itu karena berlaku dampingan. Maka ketika ada orang menikah beda agama, bisa terjadi Pak, nggak jelas waktunya ya, karena ada beririsan dengan aturan yang lain seperti agama dan adat, dan itu berlaku berdampingan. Oke ya, itu cukup mungkin flashback pertemuan sebelumnya kayak dengan waris. Saya rasa masih banyak yang lupa ya. Kayak tadi waris akan jadi waris itu, kemudian yaitu itu kan
kamar itu dikatakan waris, kemudian tadi masih ada yang lupa. Jadi waris itu ketika sudah meninggal, kemudian apa namanya, kenapa waris itu bisa berlaku di Indonesia tapi tidak diwajibkan karena berlaku berdasarkan dengan hukum. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan di episode terakhir, yaitu terkait dengan zakat. Nah, mungkin zakat ini mungkin kalau yang non muslim mungkin juga apa ya, ada istilahnya zakat tapi versi non muslim ya mungkin memberikan something ya yang kalian punya, tetapi perbedaan zakat dengan hadiah atau sedekah itu mempunyai perbedaan yang signifikan. Perlu diketahui ini teman-teman supaya tahu yang nanti zakat ini hukumnya wajib. Ya, sebelumnya zakat ini diambil dari kata zakion, suci. Tumbuh kembang zakion juga numbuhan dari tumbuh. Artinya kalau kita berzakat bukan berarti hartanya itu bakal habis, bakal tumbuh. Karena orang-orang yang tidak berzakat ini, maka karena di dalam Islam ada istilahnya begitu. Ketika orang berzakat, itu kan khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah sedikit harta darinya akan membersihkan, tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan. Maka istilahnya zakat ini adalah daful bala ya, menjaga kita dari apes atau apa sih? Malah bahaya ya, sial. Kemudian istilahnya kewajiban atas harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Maka kalau zakat beda dengan sedekah. Kalau if you give something ya, mau ke siapa aja boleh, tapi kalau zakat nggak boleh. Harus ada orang-orang khusus yang menerimanya. 8 orang. Siapa itu? Ada fakir, ada miskin, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di dalam. Kemudian zakat ini bukan hanya ritual, tapi juga tanggung jawab sosial. Karena di dalam harta si kaya itu ada hak-hak si miskin. Maka ketika kita maknai betul ya, makanya contoh dosen kita ada yang wafat, ya, apa sih? Karena sebelumnya masih ngobrol, pas saya ngisi hal juga beliau masih bisa ingat sekali. Ya semua itu akan kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya kalau misalnya zakat ini apa namanya, kita betul-betul meresapi dengan hati bahwa ini semua itu untuk membersihkan harta kita yang mana harta itu semua dari titipan. Itu dalam tulisan seperti ini. Oke, next. Nah dalilnya ini tadi yang saya sampaikan. Atau bait 103 dalam Quran. Quran itu kan kembali ke materi kita ya. Quran itu sumber dari hukum Islam. Bahwasanya khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari harta mereka sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan. Itu tujuan utama dari zakat itu sendiri atau dari zakat dan adik-adiknya itu bersedekah dan sebagainya. Itu membersihkan. Jadi kalau kita merasa aku jangan sampai harta yang haram kemudian kita niatkan di harta orang lain untuk membersihkan. Bisa konsumsi 3 miliar ya, kemudian niatnya untuk membersihkan. Kita beli 1 miliar, nggak bisa. Karena hukum asalnya zakat itu harus harta yang bersih, harta yang halal dan sebagainya. Ada beberapa hadis dan sebagainya dan juga ijma ulama. Apa sumber hukum Islam dulu ada Quran, ada hadis, ada ijma dan juga hadis. Oke, next. Hukum zakatnya. Nah, ini hukum zakat ini adalah fardu ain. Artinya bagi orang yang mampu, artinya punya harta dan sudah mencapai haul dan nisab. Haul itu artinya uang ya, sebuah real ya. You misalnya kakaknya punya emas yang disimpan, bukan dipakai ya. Emas pun tidak tahu emas yang disimpan. Saya nggak mulia 100 gram, artinya sudah nisab untuk apalagi sekarang berapa? 1 gramnya 1 juta sekian, 1,68. Itu udah sementara nisabnya batas minimalnya adalah 85 gram. Artinya dari 100 gram yang kaya punya itu di rupiahkan berapa? Ya, karena 170 juta misalnya, 2,5% dari 170 juta berapa? Ini berapa? Saya nggak tahu. 2,5% dari 170 juta berapa? Kalau 10% 17, 5% coba dia tadi bisa itu 2,5% dari 170 berapa? Berapa ya? Ini berapa zakatnya? 4 juta? 4 juta 250. Berarti kakaknya harus mengeluarkan 4 juta 250. Ada 2 pendapat. Ada yang dikeluarkan hanya sekali, ada yang dikeluarkan satu atau every years. Tapi yang kuat jumhur ulama banyak menyampaikan cukup sekali aja. Artinya karena dalilnya tadi untuk membersihkan harus bersihkan, artinya cukup sekali dibersihkan. Karena saya punya uang di deposit 500 juta. 500 juta berarti saya harus menzakati 2,5% dari 5 juta, 10% berarti 50 juta, 5% 25, 2,5-nya berarti 25 kan? 25 juta ya, berapa? 4 juta? 10, 50 kan? 22 juta. Kita 2,5% dari 5 juta itu. Kalau 500 juta itu sudah sampai 1 tahun. Kalau misalnya Pak, misalnya ketika 11 bulan kemudian uang itu dipakai buat beli apa ya? Kemudian apa namanya? Ya silakan beli.
Nah kemudian ketika misalnya apa 500 juta, kemudian kita pakai buat di tanah atau apa, belum sampai 1 tahun, apakah kita harus zakat? Tidak, karena belum setahun. Tapi kalau orang lebih ke kehati-hatian atau mungkin apa? Hati-hati, kadang ada orang yang langsung dapat dipotong langsung. Kayak contoh, ada pembaharuan sekarang namanya zakat profesi barengan. Artinya monthly, katakanlah kita punya salary 10 juta, dipotong 2,5%. Berarti berapa? 250. Dari 10 juta tadi, itu kehati-hatian. Sebetulnya profesi itu masih debatable ya, artinya. Karena ada yang mengiyakan, ada yang ini sesuatu yang baru, nggak ada zaman Rasulullah. Oke? Dulu sampai urgensi zakat ini sangat penting dan sangat wajib. Pertama ketika khalifah setelah Rasulullah wafat, Prophet Muhammad meninggal, itu pertama yang diperangi adalah orang-orang yang enggan membayar zakat. Kedua adalah nabi-nabi palsu. Itu salah satunya. Ada urgensi zakat. Apakah saat ini sudah berzakat semua Pak? Bahkan info dari Basnas dan juga kelas nasional itu harusnya Indonesia bisa mendulang atau apa menggalang ya 200-300 T. Tapi faktanya saat ini belakangan masih sekian puluh T. Oke guys, jenisnya ada 2 teman-teman ya. Ada zakat fitrah, zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat fitrah. Artinya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat untuk makan. Makanya yang dibayarkan zakat fitrah itu adalah bahan pokok, gandum, kalau Indonesia berarti beras 2,5 kilo atau 3,5 liter. Walaupun sekarang sudah modern lagi, dibayarnya pakai uang juga bisa. Akhirnya lembaga zakat mengumpulkan uang itu kemudian diberikan bahan pokok, diberikan kepada 8 nanti yang berhak. Boleh nggak orang kaya dapat zakat fitrah? Ya nggak boleh, kan zakat. Ya, ada orang tertentu. Kemudian kedua zakatul mal. Zakat mal yang tadi saya contohkan kekayaan tadi, emas, uang, dan lain sebagainya zakatul mal. Sekarang banyak Pak orang punya Bitcoin, ya kayak Timothy Olan punya, kemudian ada juga misalnya punya TV, punya real estate, punya mobil apa. Jadi analogikan aja dengan kan Islam ada satu lagi yang keempat itu sumbernya dikiaskan saja sekira-kiranya harta kamu berapa bisa kami zakati supaya terisi. Kembali ke dari awal tadi yaitu tutup biru buat dosa. Oke, next. Syaratnya tadi kepemilikan sempurna, harta halal, bukan harta hasil dari korupsi atau mungkin kita ngambil apa, dapat togel atau apa, kemudian kita zakati ya. Tidak, karena kalau dalam hukum ada istilahnya batal hukum karena hartanya itu udah benar seperti itu. Jadi jangan marah ya. Kita tuh mentang-mentang kita pengen apa namanya, pengen dapat pahala ya kita berbuat dosa ya. Siapa lah si A berbuat dosa, pengen supaya nggak dosa kita zakatkan sama dia nggak dosa. Karena harus halal dulu. Ya, mencapai nisab itu apa tadi? Batasnya. Kalau zakat mal berapa nisabnya? Ya 80 gram emas. Kalau perak ada itu ada seperti itu. Jadi detailnya banget ya ini materi zakat. Ini saya yang menerangkan seperti itu. Ya, mencapai nisab dan haul itu artinya 1 periode, 1 tahun. Artinya kalau harta kita misalnya tadi kan nisabnya 85 gram emas. 85 dikali 1,5 emas berapa? Ya, begitu ini ya berapa? Apakah emas juta? 85 juta. Kalau emasnya 2 juta berarti 160 juta itu baru nisab. Kalau duit kita baru 70 juta berarti belum kena zakat. Belum mencapai nisab. Gitu ya. Oke, next. Dah emas segini 85 gram. Perak berapa Pak? 895 gram. Pertanian 6 kintal setengah. Itu nisabnya. Beda emas, perak, pertanian beda. Kemudian kalau binatang ternak beda lagi, nggak saya tulis semuanya. Binatang ternak itu misalnya, ketika kita punya kambing 10 itu berapa zakatnya kambing 10? Onta berapa? Zakatnya dari sapi ada zakatnya. Itu detail-detailnya ada semua diatur oleh zakat. Oke, next. Nah ini yang ingin saya sampaikan ada 8 penerimanya teman-teman. Ada fakir. Apa perbedaan fakir dan miskin? Kita tahunya fakir miskin doang. Ya, artinya dia nggak punya kerjaan, nggak punya apa, tapi juga tidak bisa mencukupi hidupnya fakir. Kalau miskin, udah banget. Kalau benar-benar miskin itu ada kerjaan, kalau miskin ada kerjaan. Apapun itu tukang tambal ban, tukang ngambil kelapa, tapi tidak memenuhi miskin. Para miskin itu. Tapi lebih mulia lagi kalau fakir, udah tidak mencukupi, tapi tidak mempunyai pekerjaan. Tapi bukan yang ngomong perbuatan ya, cuma kebanyakan fakir akan salah. Kalau orang fakir mungkin ada orang disabilitas misalnya, ya mau kerja juga susah, akhirnya mengharap uluran tangan dari orang. Karena keadaan ya, itu fakir. Tapi kalau misalnya dia malas apa ya, maka dia keluar dari fitrah seorang manusia yang harusnya bekerja. Amil, siapakah amil itu teman-teman? Yang mendistribusikan. Artinya contoh, di Indonesia ini masih belum rata kurban.
Saya kemarin mengisi di masjidnya Bulan Nomor Sudi di TLI, masjid di dekat UI Azikri namanya, Pesona Kaya. Di Instagramnya bisa ada di saya itu. Itu saya ngisi di sana, kemudian korbannya itu sakit kamu hampir 140. Kalau ada dikit, cuma outmani semua di sini. Maka itu semua tadi outmani lah. Sehingga korban itu luar biasa. Tapi bagaimana akhirnya didistribusikan kemana? Ke daerah-daerah Parun, Tenjo, yang kampung-kampung seperti itu. Nah, siapa yang mendistribusikan? Ambil. Ambil itu dari kata ambil amal yang berjati. Tapi jangan sampai menjadi ambil yang tidak aman kan? Ada amalan 132 miliar koin, misalkan cuma sekian miliar terjadi. Akhirnya harus berdasarkan itu. Ada nggak? Ada. Dulu namanya ACT itu, gara-gara kasus seperti itu. Jadi ketika kita ingin berzakat, kita harus mencari lembaga zakat yang aman. Nah, mau yang di bawah negara atau yang swasta Pak? Terserah kalian. Percaya waktunya itu apa? Atau rumah zakat atau basnas? Ya terserah itu kemudian. Atau mungkin mau bikin sendiri ya juga boleh. Misalnya bikin lembaga zakatnya. Kan sekarang banyak masih juga membuat lembaga zakat. Karena mungkin trust masyarakat itu lebih yakin kalau misalnya dia sendiri. Lebih tahu siapa yang harus dikasih. Ada juga orang yang memberikan zakat kita malam-malam langsung tak ke orang, nggak ke masjid atau nggak ke orang. Jadi dia bawa dari rumah beras terus nanti langsung tok Pak B yang miskin. Boleh nggak begitu langsung Pak? Boleh. Jadi teman-teman misalnya ini. Terus di mana tempat yang paling afdal untuk membayar zakat? Ini sering ada debat itu, ada diskusi di situ. Misalnya kita punya uang, kita bagusnya kita kurban di mana sih Pak? Bagusnya kita itu zakat di mana sih Pak? Yang pertama adalah tempat kalian mencari maisha. Kedua, domisili. Baru yang ketiga tempat itu adalah kampung halaman atau ini. Tapi kalau 1 dan 2 tempat kerjanya misalnya Pertamina atau BUMN atau swasta bonafit atau perusahaan multinasional yang untuk kurban kambing lagi kan? Tapi turun dulu Pak, domisili orang kaya semuanya kurbannya ada 100 kambing kan? Tapi turun lagi loh kan? Jika ada sedikit mana yang secara prioritasnya dapat untuk mendapatkan kurban atau mendapatkan zakat. Kayak kemarin saya menghadiri juga ada pernikahan FH kurban ya 5 kambing di rumah. Kemudian kita potong, siapa yang dapat dosen-dosen? Enggak. Mahasiswa muda, saya katakan ada Covid muda. Dan juga skill yang kita dapatkan. Karena kita harus melihat ini semua tinggal dikatakan. Ya masa dosen kami saya sekitar ya, kita nggak ada etis seperti itu. Kemudian malah menguatkan bahwasanya ada ta'awun di dalam Islam kalau dan saling berbagi. Malah siapa yang terjadi di malam misalnya Pohon Santoso Taman Satu. Dapat misalnya kambing ya, kemudian kita dapat recap ya, siapa yang lagi viral-viralnya. Kemudian Riko, siapa Riko ini? Ada yang tahu Riko? Budak. Tuh, sekarang budak siapa? Coba sekarang. Budak. Ada yang mengatakan dianalogikan dengan orang-orang yang bekerja tapi ikut orang, saya dari sini, saya dari kontra sih misalnya itu dan bilang TKI, ada yang bilang TKI, high pension itu sih maksudnya. Makanya Riko itu ya sesuai dengan sekiranya relevan ya, membantu atau mungkin kerja dari buat orang ini orang yang banyak hutang, tapi bukan hutang 1 miliar di bank ya. Hutang di sini gorim di sini adalah hutang yang mana untuk kebutuhan primer. Saya hutang beras di warung, saya hutang minyak di warung, itu definisi dari gorim. Bukan orang-orang yang tadi orang kaya kok hutang apa? Hutang Mazda CX-9 kok dikasih zakat. Itu kan bukan hutang. Beli misalnya apa? Unicorn Airline atau apa itu bukan hutang lagi itu kan. Goring ini harus hati. Banyak orang, karena banyak di luar sini orang-orang yang merasa dirinya goring. Saya kan hutangnya banyak Pak, saya nggak berzakat. Ya hutang apa dulu? Ternyata hutang 500 juta di bank. Membangun usaha. Jadi dia merasa nggak perlu zakat karena saya masih goring. Saya harus menerima zakat atau zakat itu permainan. Jadi kalau kita mempermainkan Tuhan ya, Tuhan sebaliknya akan mempermainkan kita. Fisabilillah. Kayak contohnya jamaah tabligh, tau kan? Yang pakai gini-gini, kemudian suka pedang di kampung kita ada nggak sih? Dia suka pakai masjid-masjid itu cuma tabligh itu fisabilillah. Kalau fisabilillah naiknya Garuda atau Emirates first class ya bukan fisabilillah itu namanya. Fisabilillah ini contohnya tadi ya, di pedang. Tapi ya silakan. Orang yang karena judi di mana? Juga. Judinya aja kembali ke yang tadi. Orang sedekah korupsi batal. Betul juga. Karena yang dia lakukan aja sudah fahsyah jual perbuatan yang terlarang. Contoh misalnya banyak sih bisa kasus itu pinjol, pinjol, bahkan berhutang pun juga nanti ya panjang itu bisa juga menjadi halal dan juga mubah seperti itu. Hutang itu kapan dia bisa halal dan bisa makruh itu ada urutannya itu masa bisa. Kemudian
fisabilillah, kemudian ibu sapi seperti itu. Oke, next. Nah, hikmah tujuannya ya tadi sebagai ayat pertama mensucikan jiwa. Artinya ya kalau mensucikan apa sih uang dicuci pakai sana kan nggak mungkin. Artinya mensucikan yang kira-kira Allah. Kayak saya ada hal-hal yang kita misalnya nggak butuh pertemuan lalu minta tanda tangan misalnya itu uang udah kerja itu misalnya itu membersihkan apa? Bisa hal-hal yang sifatnya syubhat. Solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, betul karena di antara si miskin itu ada pada si kita nggak bisa kaya kalau nggak ada orang miskin. Kita nggak bisa bangun rumah kalau tidak ada kerai dan utang. Kita nggak bisa menciptakan bangunan mewah kalau nggak ada tukang sindang yang gali. Jadi semua itu ada keterkaitan satu sama lain. Jadi nggak boleh kita jual. Kalau pepatah mengatakan ada takir manuna ya, suatu istri masih ya. Jangan pernah kita menghina orang yang sekiranya di bawahnya. Karena siapa orang masih punya kelebihan. Teman-teman nanti lulus jadi sarjana hukum misalnya, belum tentu bisa tambah. Tapi mau bisa tambah, belum tentu. Jadi sarjana tambah ada mudah. Ilmu masing-masing. Membangun sistem ekonomi. Tapi yang ada lembaga zakat. Ketika lembaga zakat itu sudah bagus, maka dia nanti akan menjadi membuat program-program prioritas untuk sosial. Kayak Bapak misalnya, di itu ada program misalnya pengentasan kemiskinan, program kecerdasan bangsa dan sebagainya. Jadi zakat. Bahkan beberapa harta zakat ada yang diwakafkan, kemudian harta apa yang pusat lagi. Dimakan dan tidak itu. Oke, next. Ini perbedaannya. Zakat wajib, infak sunnah, sedekah sunnah. Kalau infak sama sedekah beda, yang infak itu yang sifatnya sustain, masjid, TPA dan lain sebagainya. Nah kalau di masjid namanya bersedekah infak karena sustain, artinya sunnah bahkan masuk kepada wajib kifayah itu infak. Kalau sedekah ya sedekah biasa, bisa sedekah jariah atau sedekah yang biasa sunnah. Tapi kalau zakat wajib itu ya, itu infak sedekah. Kalau sedekah bisa ke siapa aja. Boleh kita sedekah misalnya kepada pesantren ke ini, tapi kalau zakat berarti saya kita zakat ke lembaga-lembaga tentunya bukan. Kalau infak tadi ya, masjid, TPA itu masukin. Oke, next. Lembaganya yang banyak ya, saya contohkan Basnas karena ini pemerintah nasional. Kemudian ini banyak ada apa? Rumah zakat, warna oranye, cobek bapak hijau, apa lagi? Ada Lazis NU, Lazis MU dan lain sebagainya. Bukan Newcastle United yang ngatur lama. Oke, prinsipnya amanah, transparansi, profesional. Seperti itu, kontribusi. Oke, next. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat ini tadi ya, redistribusi. Artinya tadi, haknya si miskin ada pada di kaya. Kemudian, harta bukan untuk ditimbun, tapi dibagi untuk masalah umat. Tagline-nya zakat. Jadi, karena apa yang kita ambil nanti di hari akhir adalah apa yang kita berikan, bukan apa yang kita kumpulkan. Makanya saya perhatikan aja di kelas ini, orang yang pernah meninggal di sakunya itu 3 miliar, ya, di kelas ini kan, di sakunya diambil ternyata jual rumah yang kita tempati. Dijual aku 3 miliar di Karang Tengah, nanti ada berapa? Di Karang Tengah, pindah itu. Kemudian dijual dan diminta oleh yang meninggal dari ahli waris untuk memberikan ke lembaga ya ahli warisnya. Karena akan dibagi rumah semua. Dan supaya tidak menjadi rebutan, ternyata rumah ini daripada kalian jual duitnya buat apa? Sudah diarahkan untuk diwakafkan oleh sedekah. Itu contoh orang kaya. Semoga kita menjadi orang kaya sehingga kita bisa banyak berbeda daripada yang kita artinya kita begini give not just take and take, tapi ada take and give tapi berbanyak give. Karena dalam Islam itu ada istilah ini al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas tidak kita tangan di bawah. Dalam hukum Islam ada istilah itu. Maka teman-teman semoga jelas ini bisa menjadi muzaki. Bukan jadi orang kaya, jadi muzaki aja. Karena orang kaya itu berzakat. Tapi kalau orang itu berzakat, insya Allah dia termasuk menjadi orang-orang karena sudah sampai ini selesai. Oke, itu mungkin ya penjelasan dari ini. Kita akan masuk ke diskusi. Ada yang tanya kan? Silakan. Ayolah 1, 2, oke dari kakak dan Izin bertanya ya Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang zakat. Zakat itu kan untuk mensucikan harta ya Pak. Namun kalau kita membeli barang, terus ada embel-embel pajak modern seperti zakat. Itu dalam hukum Islam itu gimana Pak? Itu apakah masuk zakat atau tidak? Baik, pertanyaan sangat bagus. Bahkan pertanyaan Kak Ayla ini kemarin beserta menjadikan saya awalnya kalau nggak salah ngobrol dengan saya waktu Quran bahas ini. Oke, saya kabur dulu, silakan. Oke, tadi kan Bapak juga nyinggung itu zakat profesi, boleh nggak kalau aku nanya ada zakat profesi? Boleh. Kan tadi Bapak bilang kalau itu masih menjadi pro kontra, sedangkan di Al-Quran sama di hadis itu belum gak dibahas gitu, dan para imam-imam sebelumnya juga gak membahas. Tapi kan hukum Islam itu kan dijamin siapa ya? Nah, tadi kenapa yang di zakat itu cuma zakat perdagangan? Ya pertanyaannya itu kenapa belum diwajibkan gitu? Tapi di artikel yang saya baca juga ternyata zakat profesi ini itu sama gitu dengan zakat perdagangan.
Nah juga zakat hasil bertani dan tanam itu juga sama kadarnya dengan zakat profesi. Kan kita tahu kalau zakat profesi ini tuh kan banyak sesuai dengan profesinya. Ada yang guru, instansi pemerintah segala macam. Nah juga kalau kayak gitu kenapa nggak ditetapkan aja, nggak ada hukum yang mengaturnya, sedangkan hukum Islam itu dinamis. Dan juga kata Muhammad Ghazali yang saya kutip dari Yusuf Kardawi, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, maka itu terkena kewajiban zakat. Nah kenapa di Indonesia itu belum menetapkan kewajiban untuk zakat profesi gitu? Pertanyaan bagus. Terkait dengan negara kaya, karena pertama kita hidup di di negara yang bukan berdasarkan Islam, sehingga ada aturan-aturan yang tumpang tindih. Mungkin ini sudah banyak masuk ke era para legislator kita untuk mengkawinkan atau menggabungkan antara zakat dan pajak. Artinya berapa pajak kita, berapa zakat yang sudah kita keluarkan bisa menjadi pengukuran pajak kita. Contoh mobilnya atau tanah atau apa, atau mungkin air tertentu, mungkin makanan atau barang-barang dan sebagainya. Tapi ini agak sulit karena tadi hukum Islam itu kan sifatnya opsional. Bahkan contoh dalam kompilasi hukum Islam itu nggak pakai kepres, tapi impres, artinya anjuran. Betul? Nah makanya itu disitulah PR-nya karena itu tidak mengikat, sehingga tidak ada sanksi juga. Zakatnya kalau PPN dan sebagainya ada sanksi pastinya, dan itu udah auto, ada sistem yang sudah terbangun di dalam. Tapi kalau zakat belum ada sistemnya, tidak sistem kesadaran. Karena contoh kematian itu nggak ada sistemnya. Ada yang percaya afterlife, ada yang tidak. Sehingga yang bisa mengerti dia itu tahu nanti afterlife itu kayak apa ya dia sendiri, ya, seperti itu. Karena zakat ini kan terkait dengan itu ya katanya. Sehingga hingga saat ini memang harapan-harapan dari para ekonom syariah itu pengen mengintegrasikan antara zakat dan pajak. Sehingga orang yang zakatnya sudah banyak bisa nggak sih ini bisa dibandingin sama mengurangi pajak atau sebaliknya udah pajak bisa mengurangi zakat, kan sama-sama. Tetapi sekali lagi kan, karena ada dua dasar yang berbeda. Kalau zakat dasarnya adalah 8 asnaf itu, kalau pajak untuk pembangunan negara dan sebagainya beda dasar hukum, beda peruntukan, sehingga untuk duduk dua ini adalah sesuatu yang berat atau dandan aja kan nggak selesai. Apalagi membahas proyek terkait dengan integrasi zakat dan pajak. Ya. Oke, kemudian kalau ini terkait dengan zakat profesi, memang zakat profesi ini ada yang pro dan kontra. Atau kelompok yang pro atau kelompok yang mengamini zakat profesi mana? Termasuk di saya sendiri juga ada potongan zakat profesi. Kemudian di kalangan misalnya Muhammadiyah atau Nahdien itu ada zakat profesi. Ada kelompok ormas lain yang tidak mengiyakan. Alasannya apa? Alasannya adalah mereka mengatakan bahwasanya zakat profesi ini kalau dianalogikan dengan petani itu dibagi ya bentuknya. Kalau misalnya kita pakai hujan 10%. Kemudian kalau kita pakai dengan irigasi, ada pakai daya itu 5%. Ya, kemudian zakat profesi ini, kalau orang gajinya 5 juta, kok di zakat profesi? Jadi yang menjadi debatable itu bukan zakatnya, tapi belum sampai nisab dari ambil, ini dari keluar. Gaji saya 4 juta, potong zakat. Padahal kalau dikumpulin belum sampai nisab, apalagi sekarang kelas mahal ya. Jadi seperti itu. Sehingga ada diskusi yang pro dan kontra, dan itu memang sampai saat ini ada yang menggunakan zakat itu, ada yang mengaminkan zakat profesi, ada yang tidak, bahkan cenderung protes dan sebagainya. Itu sampai saat ini ya. Tetapi banyak sih kalau di Indonesia sekarang banyak. Tapi kalau misalnya regulasi secara pemerintahan kayak di Pemprov DKI itu sudah basis Badan Amil Zakat lokal itu auto memotong gaji. Tapi kalau negara pusat kayak kami kan pusat, kementerian ya pusat, di kampus, kemudian di pemerintahan itu kan pusat. Kemudian lembaga daerah mungkin tergantung daerah masing-masing. Tapi kalau di Pemprov DKI sudah dipotong auto 2,5% dari basis. Kemana Pak uang untuk daerah untuk pajak agama dan sebagainya? Kalau misalnya pemerintah pusat memang belum mengakomodir. Jadi kembali ke pemimpinnya. Nah, maka ada yang pro dan kontra kembali ke wilayah. Tapi bahkan ada yang gajinya 1 juta sekian, lembaga kecil sudah pakai zakat profesi. Gaji 1.500.000, potong zakat profesi. Ya pro kontra juga. Akhirnya mereka kerja keluar gaji sendiri, udah disuruh zakat aja, mau makan aja kurang ada gitu. Itu diskusinya seperti itu. Terkait dengan warisan. Kalau orang mendapatkan warisan, apakah dia harus dizakati? Seperti itu. Ketika sudah mendapatkan warisan, itu sudah menjadi harta kita. Artinya tunggu dulu setahun. Kalau sudah haul, baru wajib kamu zakati. Contoh kita jual tanah, misalnya, dapat 600 juta. Apakah harus dizakati kayak itu juga? Ada yang hati-hati, ikhtiati. Untuk kehati-hatian langsung dipotong tidak juga. Tapi kalau yang memang dia ikutin hukum syarat atau secara syariatnya, itu berarti nunggu setahun. Jangan-jangan sebelum setahun udah dikasihkan ke nelayan. Satu baiknya kamu jangan punya manfaat kita. Sisanya cuma 100, tidak ada lagi sok jadi zakat apa gitu bisa. Begitu. Dia itu terkait dengan zakat pada akhirnya.